Baik, Bang Karni, menarik kajian yang tadi. Menurut saya sebenarnya bicara tentang kemerdekaan berpendapat tidak jadi masalah. Kalau kita rujuk dalam konstitusi, pasal 28 maupun undang-undang tentang hak asasi manusia sudah clear. Secara regulasi ini tidak ada persoalan. Sekarang adalah bukan pada kebebasan berpendapatnya, tapi saya lebih kepada bukan orang sekencang-kencangnya bicara, tapi apakah yang dibicarakan itu benar, bermanfaat, baik dan bijaksana. Ini juga harus menjadi satu atensi kepada generasi muda. Jangan asal teriak. Maka saya selalu marah kalau ada orang menyuarakan tapi tanpa literasi, khususnya mahasiswa. Anda harus menjadi problem solver. Anda harus menjadi bagian daripada agen perubahan tersebut. Karena kalau hanya menyuarakan tanpa literasi, ini minim. Apa yang dia sampai orang berteriak, hanya megang toa, tapi kadang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi persoalan. Bangsa ini punya banyak PR. Jadi kita harus mencoba pemikiran sebagai kampus masyarakat yang ilmiah, harus menyuarakan kebaikan. Harus ada dasar yang jelas, bukan karena tidak suka, bukan karena fitnah, bukan karena kepentingan politik, tapi sama, semua karena merah putih. Jadi kalau kita kembali menelisik Bang Karni, kalau tadi dikaitkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, ya demokrasi itu ibarat tubuh, benar. Ruhnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Sewaktu mahasiswa, katakanlah masyarakat ilmiah ini, kampus itu harus jadi laboratorium demokrasi. Sewaktu kampus tidak bisa lagi menjadi laboratorium demokrasi, ya jangan berharap rakyat berani bersuara. Jadi tidak akan pernah ada di ruang-ruang publik itu mahasiswa berani bersuara jika kampus ini itu dibungkam. Maka tadi Pak Maman bilang di Trisakti, baik juga di Warek 3, tidak pernah ada pembungkaman-pembungkaman itu. Sehingga mereka lepas, mereka berani menyuarakan, dan tentunya suara-suara publik hari ini juga adalah pantulan-pantulan di mana kampus-kampus masih berani menyuarakan. Jadi saya kira, tapi di lain sisi Pak Karni yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa kebebasan berpendapat itu seperti api. Dia bisa menjadi terang, dia juga bisa menjadi penyala, tapi di satu sisi dia juga bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan secara baik. Karena apa? Berarti bukan masalah apinya, tapi bagaimana kita mengelola api tersebut. Kalau api itu bersumber dari sebuah kebaikan, kebenaran, ini akan memantulkan kebenaran. Tapi kalau api itu adalah motif politik, kebencian, suka tidak suka, ini yang akan menghancurkan bangsa ini. Jadi saya kira inilah yang menjadi menarik bagi kita. Jadi demokrasi itu lahir bukan saat semua orang bisa bicara Bang Karni. Tapi saat suara rakyat kecil pun bisa didengarkan. Itulah esensi demokrasi. Dan saya kira kepada teman-teman ada satu, berkali-kali saya sampaikan di dalam kelas. Jangan takut bila pendapat benar kita disalahkan. Tapi takutlah bila pendapat salahmu dibenarkan. Itulah menjadi esensi demokrasi. Terima kasih Bang Karni.